Halo guys, teman-teman, Rainer Budi Harto, teman-teman. Saya ini udah bikin YouTube itu sudah bertahun-tahun, eh, dan sempat vakum lah juga. Ada setahun mungkin, hampir setahun saya vakum. Kali ini saya mau mulai bikin YouTube lagi. Coba saya mau coba itu apa ya? Sharing pengalaman-pengalaman saya yang saya anggap itu ada inspirasi, bisa memberikan inspirasi teman-teman. Kali ini yang saya mau sharing itu pengalaman saya, eee, tidak mau berkacamata. Eee, jadi saya ini sebenarnya waktu, eee, terdeteksi itu waktu saya ke toko optik sama keluarga, dia ajak sama papa mama gitu kan. Itu waktu SMP kelas 2. Itu tahun berapa ya? Nah, kasih tahu gaya itu tahun katakanlah mungkin tahun 90 berapa ya? 98 kali ya? 98 96 95 apa? Saya lupa, pokoknya sekitar tahun 95 96. Sekitar tahun segitu lah ya anggap. Nah, saya ke toko kacamata kan seperti mainan gitu kan. Saya pikir seperti hiburan. Mata diperiksa, dipakai lensa gitu kan. Dilihat nih, ini masalahnya tuh di mana. Dia ini mata mata kita ini, eh, apakah sudah minus, sudah positif atau silinder atau apa. Nah, terus terang saat itu masih awal, jadi tawan itu minus. Minus. Jadi yang terdeteksi itu yang minus itu yang kanan kayak gitu, teman-teman. Jadi gini yang saya mau sharing itu pengalaman saya tidak memakai kacamata seumur hidup. Udah, tapi pokoknya waktu SMP itu tahun 96-an itu akhirnya beli kacamata. Nah, dan saya, singkat cerita memakai kacamata itu, katakan hanya setahun. Setahun, 2 tahun, 3 tahun deh. Dan itu pun lepas lepas pasang. Karena terus terang, saya tetap nggak suka pakai kacamata. Tapi namanya awal-awal mencoba ya. Jadi tapi saya udah gali dan bisa merasakan, masalah-masalah apa sih yang dari kacamata itu ketika saya pakai. Berat, di sini berat ya kan, udah itu kotor, udah itu nggak leluasa, udah gitu lebih seperti apa ya, ada yang bilang kutu buku atau eh, nggak ini deh, nggak nyaman. Jadi seperti apa ya, seperti saya tuh dibatesin gitu teman-teman. Saya ini sifatnya nggak senang dibatesin dengan apapun itu. Ya udah, singkat cerita lagi, dan saya pun nggak gitu nyaman. Jadi ya katakanlah malu memakai kacamata seperti itu teman-teman. Akhirnya ya udah, setelah 3 tahun itu saya mulai, eh, masuk SMA gitu. Apalagi masuk SMA-nya saya nggak gitu suka, apalagi harus kacamata gitu. Udah, lepasin kayak kacamata kayak gitu kan. Kayaknya apa ya, gimana ya, seperti terbebas gitu karena tidak memakai kacamata lagi. Ya udah, akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang ini tahun 2025. Ya, saya udah usia berapa ya teman-teman dengan kelahiran dengan kelahiran tahun 82 gitu. Nah, saya senang nggak pakai kacamata, dan orang bilang itu, oh nanti matanya, dulu pun udah dibilang mata bisa rusak, mata jadi pasif, mata jadi kalau nggak pakai kacamata itu jadi mata mati kayak gitu gitulah. Yang apa ya, nakut-nakutin kita, yang oh ya ya bisa aja bener. Tapi yang saya rasakan teman-teman, periksa lagi kan katanya ada silinder. Nah, tapi saya ngalamin, dan saya bisa kalau kasih testimoni dari orang-orang, dari teman-teman lain, itu bahwa kalau, eee, kita makin berumur, itu mata ada masalah. Refraksi itu penglihatan tuh dari kita
lihat handphone sambil tiduran. Kemudian apa ya, kita nonton, ya kan, gelap-gelap, harus baca tulisan yang kecil, apalagi dari handphone, atap layar lama-lama. Jadi nggak selalu, oh kita nggak sambil tiduran, mata kita aman, nggak selalu begitu juga. Terus kan itu ada yang blue filter kan, biar katanya biar mata aman, kayak seperti itu. Ternyata ya banyak aja masalah, itu banyak dari debu, dari kotoran, dari ya kalau kita lihat sebagian gini parsial gitu, ada tertutup tembok aja, itu kan mata kita juga ini harus berjuang ototnya. Otot-otot ini kan mata kita diatur sama otot-ototnya. Nah, makanya ada yang mata minus atau ada mata plus kayak gitu. Ya udah, akhirnya ya udah. Jadi sejak SMP itu lama. Jadi sekarang katakanlah tahun 9 terakhir, anggap deh 97 gitu. Sekarang ke 2025, berarti 20 tahun, 18 tahun. Misalnya anggap 18 tahun saya. Ini kan 97, oh enggak, lebih dong. 30 tahun. eh 2000. Iya dong. 2000 sekarang 2025 ya. 25 tahun. Anggap 28 tahun kemudian tetap saya nggak mau pakai kacamata dan enak. Teman-teman. Dan apakah ada masalah? Ada. Terutama kalau dites penglihatan. Jadi misalnya periksa SIM, perpanjang SIM kayak gitu ya, itu kan kadang periksa kesehatan, itu kan mata kita ditutup, mata ini ditutup. Jadi ada yang itu nggak kebaca, makin kecil makin nggak kebaca. Tapi kalau dua mata dipakai normal, atau enggak kalau nggak terlalu kecil, mata kiri atau mata kanan tak bisa terbaca. Cuman kan orang kalau memeriksa tes kesehatan mata itu kan detail, jadi sekecil-kecilnya di ini, sekecil-kecilnya udah gitu tes warna macam-macam, betul-betul teman-teman diuji. Padahal kalau dipakai normal buat berkendara, nyetir, membaca buku, melihat layar komputer, jernih mata. Kenapa? Karena ini yang saya alami sendiri, itu akan terus seimbang, kiri kanan menyeimbangkan. Kenapa? Orang banyak yang harus pakai kacamata karena ya mungkin nggak pede, karena ya udah terima aja. Saya orang nggak gampang suka nerima kayak gitu teman-teman. Saya nggak suka nerima, nggak suka dibatasin. Jadi apa adanya. Jadi kalau memang bisa ya bisa kayak gitu. Ya udah, akhirnya ya begitu. Jadi tes itu mata kanan katanya bisa ada silinder apa gitu. Ya udah, semua orang makin menua itu makin ada masalah, dan intinya itu akan nyimbangin. Jadi boleh diadu. Saya bisa ngelihat jarak jauh berapa kilometer gitu. 1 kilometer jauh ya. 1 kilometer jauh. Gak, maksudnya kalau yang benda besar di ujung atau nggak berkendara cepet gitu bisa, nggak ada masalah teman-teman. Tapi ya, ini ingat asupan di tubuh kita, apa yang bisa menjaga itu serat, kemudian exercise, olahraga. Jadi kalau kitanya pasif, diam aja di tempat yang apa ya, gelap, kitanya terus apa ya namanya, nggak mau survive ya, nggak bisa, tetap kemampuan mata akan menurun. Tapi kalau kitanya fit, kita menjaga kesehatan, vitalitas kita terjaga, ya udah nggak ada masalah. Itu nyimbangin aja terus teman-teman. Mungkin itu yang saya mau share, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.